Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nur Hafifah Matodang Eskom MMMTI, perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu Salwa Natalia Asi dengan NIM 036, Joni Ayu Charisca dengan NIM 037, Sekar Oktavia Lasani dengan NIM 042, dan Atika Aulia Mulyati dengan NIM 061. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek final kami tentang basis data sebagai UAS terakhir dari semester 5 ini. Nah, di sini kami mengerjakan proyek kami dari aplikasi SAMPP. Semoga penjelasan kami ini dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Nah, di sini kami akan menjelaskan topik tentang toko online. Di sini ada data-data dari toko online. Nah, toko online itu sendiri adalah suatu tempat atau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di media internet untuk menghasilkan uang. Seperti halnya sebuah kegiatan di kehidupan nyata, toko online ini juga dijalankan melalui via internet. Ini pun memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan suatu keuntungan. Nah, di sini data-data database dari toko online kami. Yang pertama itu ada tabel barang. Di sini kita menyiapkan 10 database barang. Dari 1 sampai 10 itu ada tabel toples, gelas, gayung, piring, centong, pisau, ember, baskom, teko, dan keranjang. Di sana selain ada ID barang, nama barang, ada juga tipe barang, jumlah barangnya, dan juga harga barangnya. Selanjutnya itu ada tabel penjualan. Nah, di tabel penjualan itu juga ada ID transaksi, ID barang yang connect sama tabel penjualan tadi, tabel pembelian tadi. Terus juga ada juga ID pelanggan yang akan connect dari tabel pelanggan. Terus juga ada tabel penjualan dan ada juga keterangannya. Di sini kita ada tabel pelanggan. Di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, dan juga alamat pelanggan. Selanjutnya, setelah kita ada database pelanggan tadi, ada tabel pelanggan, tabel barang, dan juga tabel penjualan. Di sini kita akan membuat database-nya di aplikasi SAMPP. Itu yang pertama kita akan membuka database dengan MySQL, min-u, root, min-p. Terus nanti di sini kita akan create database, yaitu kita create database untuk UAS kelompok 4. Dan nanti akan di-use UAS kelompok 4. Nah, setelah use UAS kelompok 4 nanti, kita akan create tabel barang tadi. Yang pertama yang kita akan dilakukan itu create tabel barang dengan cara create tabel barang, buka kurung, terus nanti di enter, nanti ada ID underscore barang untuk tabel ID barang, terus kita itu untuk in-nya, karena dia angka, kita pakainya in, dan in-nya itu kita maksimal 6. Terus not null primary key. Terus nanti ke nama barang itu kita menggunakan varchar 15. Terus ke tipe barang kita varchar 10 dan jumlah barang kita varchar 5. Terus harga barang kita, karena harga barang itu tentunya angka, jadi kita menggunakan in 20. Jadi setelah semuanya nanti itu kita tutup kurung lagi dan dikasih titik 2 titik koma, nanti di enter, maka kalau misalkan dia mengeluarkan query okay, artinya itu sudah berhasil. Dan untuk mengeceknya itu kita tinggal desk barang dan akan keluar tabel ID, nama barang, tipe barang, jumlah barang, dan harga barang. Oke. Selanjutnya setelah kita membuat tabel barang, kita membuat tabel pelanggan. Nah, sama caranya, yaitu dengan create tabel barang, buka kurung, kita membuat ID pelanggan dulu pertama dengan int 6, null, dan primary key. Nanti di koma, terus di next-nya nanti, di enter-nya nanti, kita membuat nama pelanggan, varchar 20. Terus di next-nya nanti, kita membuat jenis kelamin, varchar 2. Terus juga nomor telepon, kita menggunakan in, karena nomor telepon itu angka, dengan in 15 maksimalnya. Terus terakhir itu ada alamat pelanggan dengan varchar 50. Dan setelah semua itu dibuat, kita tutup kurung. Nah, nanti akan di titik 2 dulu ya, jangan lupa di titik koma. Setelah di titik koma nanti akan di enter. Dan akan menghasilkan query OK. Jika dengan menghasilkan query OK, artinya itu sudah benar. Nah, dan kalau ingin menampilkan, kita bisa desk pelanggan. Kita bisa desk pelanggan. Setelah desk pelanggan akan muncul
file-file seperti ini, seperti ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat pelanggannya. Yang selanjutnya itu ada kita membuat tabel penjualan. Nah, sama seperti yang kedua tadi, cara-caranya dengan create tabel penjualan, dibuka kurung, terus di enter, terus kita membuat ID transaksi dengan in, karena in tadi kan, karena dia nomor. Dengan in 6, not no primary key, di enter ID underscore barang in 6, di enter lagi ID pelanggan in 6, dan tanggal penjualan date. Karena kita menggunakan tanggal, tentunya perintah yang kita lakukan itu adalah date. Jadinya tanggal underscore penjualan itu menggunakan date, di enter, terus keterangan parchar 30. Nah, jangan lupa untuk ditutup kurung lagi. Kalau setelahnya itu dia akan menghasilkan query oke, artinya sudah berhasil. Maka nanti untuk melihatnya kita bisa desk penjualan, maka akan keluar tampilan seperti ini yang menampilkan tentang ID pelanggannya, tentang ID transaksi, ID barang, ID pelanggan, tanggal penjualan, dan keterangannya. Untuk membuat IR di toko online itu diperlukan 3 data. Yang pertama data pelanggan atau pembeli. Data pelanggan dan pembeli ini ada ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat pelanggan. Kedua, ada data penjualan atau order. Yang dibutuhkan yaitu ID transaksi, ID barang, ID pelanggan, tanggal penjualan, dan keterangan. Terus yang ketiga, ada data barang atau produk yang dibutuhkan yaitu ID barang, nama barang, tipe barang, jumlah barang, dan harga barang. Untuk IR di toko online sendiri itu pertama data pembeli atau pelanggan melakukan penjualan, terus data penjualan itu memerlukan barang atau produk dan pembeli mendapatkan barang atau produk. Menginput data pada tabel. Yang pertama ada tabel barang atau produk. Caranya itu insert into barang value, buka kurung, petik 1001, petik koma, petik toples, petik koma, petik unit, petik koma, petik 20, petik koma, petik 8.000, petik tutup kurung, titik koma. Begitu juga berikutnya. Ini untuk menampilkan tabel barang atau produk. Caranya itu select bintang from barang titik koma. Di sini akan menampilkan ID barang, nama barang, tipe barang, jumlah barang, serta harga barang. Yang kedua ada tabel pelanggan. Caranya insert into pelanggan values, buka kurung, petik 2001, petik, koma, petik, ayu, petik, koma, petik P, petik, koma, petik 0812, 3456, 7891, petik, koma, petik, Jalan Mawar, petik, tutup kurung, titik, koma. Begitu juga berikutnya. Untuk menampilkan tabel pelanggan, caranya select bintang from pelanggan, titik koma, maka akan menampilkan ID pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat pelanggan. Tabel yang ketiga itu penjualan, caranya insert into penjualan values, buka kurung, petik 220, petik koma petik 1003, petik koma petik 2004, petik koma petik 2002 05 petik koma petik strip, petik tutup kurung, titik koma. Begitu juga berikutnya. Untuk menampilkan tabel penjualan, select bintang from penjualan titik koma, maka tabel akan menampilkan ID transaksi, ID barang, ID pelanggan, tanggal penjualan, dan keterangan. Selanjutnya kita menggunakan fungsi SQL pada data tabel.
Pertama itu ada fungsi agregat. Fungsi agregat itu fungsinya untuk menerima koleksi nilai dan mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya seperti jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata. Lalu di sini pertama kita menggunakan fungsi untuk jumlah data. Rumusnya itu ada select, spasi sum, buka kurung, harga, underscore barang, tutup kurung, spasi from, spasi barang, titik koma. Lalu hasilnya akan seperti pada gambar. Lalu kedua kita menggunakan fungsi untuk nilai rata-rata. Rumusnya itu select underscore VG, buka kurung harga underscore barang, tutup kurung, spasi from, spasi barang, titik koma. Lalu yang ketiga kita menggunakan fungsi untuk menampilkan nilai minimum. Rumusnya itu adalah select underscore min, buka kurung harga underscore barang, tutup kurung, spasi from, spasi barang, titik koma. Lalu yang terakhir kita menggunakan fungsi agregat untuk menampilkan nilai maksimum. Rumusnya itu adalah select underscore max, buka kurung, harga underscore barang, tutup kurung, spasi from, spasi barang, titik koma. Selanjutnya kita menggunakan fungsi pattern matching. Pattern matching itu digunakan untuk menampilkan data yang didasarkan pada pencarian dengan karakter. Seperti contohnya di sini kita pertama menggunakan rumus select bintang from spasi pelanggan spasi where spasi nama underscore pelanggan spasi like petik persen persen petik titik koma. Lalu untuk fungsi yang kedua kita menggunakan rumus select spasi bintang from pelanggan spasi bintang from spasi pelanggan spasi where spasi nama underscore pelanggan spasi not spasi like petik persen persen petik titik koma. Lalu yang ketiga kita menggunakan fungsi pattern matching, yaitu rumusnya select spasi bintang from spasi pelanggan spasi where spasi jenis underscore kelamin spasi like petik L persen petik titik koma. Selanjutnya ada fungsi pattern matching lagi. Rumusnya itu ada select spasi bintang from spasi barang spasi where spasi nama underscore barang spasi regex P spasi petik G petik titik koma. Lalu ada lagi fungsi select fungsi pattern matching dengan rumus select spasi bintang from spasi barang spasi where spasi harga underscore barang spasi regex P spasi petik. Terus itu ada yang seperti untuk tanda panah ke atas ini 5 petik titik koma. Lalu kita menggunakan fungsi subquery. Fungsi subquery ini untuk mengembalikan data yang akan digunakan dalam query utama sebagai syarat untuk lebih membatasi data yang akan diambil. Rumusnya itu pertama ada select spasi ID underscore barang, koma nama underscore barang, koma harga underscore barang, spasi from, spasi barang, spasi where, spasi harga underscore barang, terus spasi ada tanda yang lebih kecil gitu, spasi buka kurung 9100 titik 0000 tutup kurung titik koma. Lalu untuk rumus yang kedua itu ada select spasi ID underscore barang, koma nama underscore barang, koma harga underscore barang, spasi from, spasi barang, spasi where, spasi harga underscore barang, spasi tanda untuk yang menunjukkan lebih besar itu spasi buka kurung 1900 titik 0000 tutup kurung titik koma. Lalu untuk fungsi subquery selanjutnya itu rumusnya select spasi ID underscore barang, koma nama underscore barang, spasi from, spasi barang, spasi where, spasi harga underscore barang, spasi sama dengan, spasi all, spasi buka kurung select
spasi harga underscore barang, spasi from, spasi barang, spasi where, spasi harga underscore barang, sama dengan 5.000 tutup kurung titik koma. Lalu untuk rumus subquery yang selanjutnya itu ada select spasi ID underscore barang, koma nama underscore barang, spasi from, spasi barang, spasi where, spasi harga underscore barang, spasi in, spasi buka kurung select spasi harga underscore barang, spasi from, spasi barang, spasi where, spasi harga underscore barang, tanda lebih besar 5.000 tutup kurung titik koma. Lalu untuk rumus fungsi subquery selanjutnya, select underscore ID underscore barang, koma nama underscore barang, spasi from, spasi barang, spasi where, spasi harga underscore barang, spasi not, spasi in, spasi buka kurung, select spasi harga underscore barang, spasi from, spasi barang, spasi where, spasi harga underscore barang lebih besar dari 10.000 tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita menggunakan fungsi SQL join. Fungsi SQL join ini fungsinya untuk menggabungkan tabel melalui kolom atau key tertentu di mana memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi lengkap. Rumusnya itu ada select spasi penjualan titik ID underscore pelanggan, koma, spasi pelanggan titik ID underscore pelanggan, spasi from, spasi penjualan, spasi inner, spasi join, spasi pelanggan, spasi on, spasi penjualan titik ID underscore pelanggan, spasi sama dengan spasi pelanggan dot ID underscore pelanggan, spasi order, spasi by, spasi penjualan titik ID underscore pelanggan titik koma. Selanjutnya ada SQL View, di mana SQL View itu berfungsi untuk membuat tabel bayangan. Nah, di sini ada rumusnya dengan kita membuat tabel bayangan, yaitu create view, barang view, as select, bintang from barang. Nah, di sini kita bakal ngebuat tabel bayangan dari barang. Nah, setelah kita buat, kita bakal nampilin yaitu select, bintang from, barang view. Nah, tabelnya itu bakal sama-sama tabel barang yang telah kita buat, karena ini merupakan tabel bayangan dari barang yang telah kita buat. Kemudian, kita bakal create atau replace atau untuk menggantikan atau mengubah, yaitu create or replace view barang as select nama underscore barang titik harga underscore barang from barang. Jadi kita bakal cuma nampilin nama barang sama harga barang doang. Nah, di sini tuh kita bakal tampilin lagi yang udah kita kasih rumusnya, yaitu select bintang from barang view. Nah, seperti yang di gambar lihat, bakal nampilin cuma nama underscore barang sama harga underscore barang doang. Nah, selanjutnya kita bakal menggunakan fungsi alter view atau menambahkan tabel, ya, atau menambahkan kolom. Alter view, rumusnya alter view barang view as select ID barang titik nama underscore barang titik harga underscore barang from barang. Jadi kita bakal nunjukin cuma ID underscore barang, nama underscore barang, sama ditambah sama harga underscore barang. Nah, sehingga yang udah kita rumusin kita bakal tampilin yaitu select underscore select bintang from barang view. Nah, itu tuh bakal muncul ID underscore barang, nama underscore barang, sama harga underscore barang. Nah, selanjutnya kita bakal menggunakan rumus update atau untuk mengubah apa yang mau kita ubah dari kolom tersebut. Nah, kita bakal ngubah si gelas ini harganya yang tadinya 5.000 kita ubah jadi 7.000, yaitu update barang view set harga underscore barang sama dengan 7.000 where nama underscore barang sama dengan petik gelas tutup petik lagi terus titik 2. Nah, ini kan udah berhasil nih, terus kita bakal tampil lagi nih apakah berubah atau enggak. Nah, tampilnya itu select bintang from barang view. Nah, seperti yang di tabel lihat, kalau gelas ini berubah harganya yang tadinya 5.000 jadi 7.000. Nah, selanjutnya kita bakal menghapus data tabel yang udah kita buat, tapi ini
cuma tabel bayangan, sehingga pas lagi kita ngapus itu tuh nggak berpengaruh ke tabel aslinya yaitu barang. Nah, kita bakal drop view barang view. Nah, udah nih udah kehapus nih, makanya coba kita tampilin lagi apakah masih ada atau enggak sih si barang view ini. Pas kita tampilin select bintang from barang view, nggak taunya error karena emang udah dihapus sehingga nggak bakal bisa nampilin si tabel barang view yang udah kita buat tadi. Nah, habis itu kita buat lagi nih, contoh lagi create view menggunakan count. Jadi kita bakal tahu nih jumlah yang ada di tabel barang tuh ada berapa kolom. Nah, di sini kita coba ya, create view barang count as select count buka kurung bintang tutup kurung from barang. Nah, itu bakal udah oke nih, kita bakal select lagi nih, kita bakal tampilin apakah udah bener apa belum sih yang barang count tadi. Nah, select bintang from barang count. Nah, di tabel ini jumlahnya 10 karena emang kita ada 10 kolom doang kan. Nah, habis itu kita bakal drop lagi yang kayak di atas. Jadi kita bakal ngedrop si tabel bayangan barang count ini. Udah nih, kita udah di drop. Habis itu kita bakal bikin lagi nih tabel bayangan tapi untuk sum, untuk jumlah harga barangnya itu berapa sih. Nah, kita buat nih create view barang sum as select sum buka kurung harga underscore barang tutup kurung from barang. Nah, ini nih udah oke nih. Terus kita coba lagi, kita tampilin apakah benar nggak sih hasilnya sum harganya tuh udah benar sesuai sama yang sebelumnya. Kita coba ya select bintang from barang sum. Nah, hasilnya 93.000. Itu tuh sesuai dengan yang tadi sebelumnya ya. Jumlah harganya tuh ada berapa. Nah, habis itu kita drop lagi nih si view barangnya karena kita hapus lagi data tabel bayangannya. Terus kita buat nih yang versi average-nya atau versi rata-ratanya. Nah, kita buat create view barang average as select average buka kurung harga underscore barang tutup kurung from barang. Nah, ini udah oke nih. Nanti kita bakal select lagi nih, beneran nggak sih average-nya sama yang kayak sebelumnya. Nah, kita coba lagi ya, select bintang from barang average. Nah, hasilnya tuh sama yang kayak tabel sebelum-sebelumnya yang udah kita hitung average-nya. Nah, selanjutnya kita bakal kita bakal mau ngelihat tabel bayangannya itu cuma ID transaksi, tanggal penjualan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, sama ID barang. Biar kita tahu nih, si pelanggan ini tuh dia beli apa aja sih, terus tanggal penjualannya kapan, terus alamatnya di mana, sama dia tuh beli barangnya apa gitu loh. Itu fungsinya. Nah, di sini kita bakal pakai rumus create view penjualan view as select ID underscore transaksi, koma tanggal underscore penjualan, koma a titik ID underscore pelanggan, koma nama underscore pelanggan, koma alamat underscore pelanggan, koma c titik ID barang from penjualan A, pelanggan B, barang C. Jadi si A itu tuh tabel penjualan, terus si B itu tuh tabel pelanggan, nah si C itu tuh tabel barang. Nah, where itu A titik ID pelanggan sama dengan B titik ID underscore pelanggan. Jadi si tabel penjualan yang ID underscore pelanggan sama tabel pelanggan yang ID underscore pelanggan itu sama-sama aja. Jadi bisa pakai itu. Nah, N A titik ID underscore barang sama dengan C titik ID underscore barang. Jadi di tabel penjualan selanjutnya kita bakal nampilin apa yang tadi udah kita rumusin, yaitu select bintang from penjualan view. Nah, hasilnya tuh bakal sesuai dengan yang kita mau, yaitu ID underscore transaksi, tanggal underscore penjualan, ID underscore pelanggan, nama underscore pelanggan, alamat underscore pelanggan, sama ID underscore barang. Nah, selanjutnya kita bakal, udah nih kan udah ditampilin, nah kita bakal ngedrop lagi si tabel bayangannya itu, yaitu bakal error karena udah kita hapus data tabelnya. Nah, selanjutnya ada SQL index, yaitu yang membantu untuk pengusahaan SQL berjalan lebih cepat. Nah, di sini tuh kita bakal create index, yaitu create index IDX underscore nama barang on barang
buka kurung nama underscore barang. Nah, ini tuh udah bisa. Di situ kita bakal show indexnya dari yang udah kita rumusin, yaitu show index from UAS underscore kelompok 4 titik barang. Nah, bakal ada nih tabelnya. Jadi kayak misalnya si barang primary key-nya tuh ID barang. Nah, ini tuh bakal keluar, muncul, terus selanjutnya kita bakal show indexnya tuh dari barang, yaitu show index from barang from UAS underscore kelompok 4. Nah, itu tuh bakal muncul tabel yang kayak gini juga. Nah, selanjutnya kita bakal create index untuk harga barangnya ini. Jadi create index IDX underscore harga barang on barang buka kurung nama underscore barang, koma harga underscore barang. Jadi bakal ada nama barang sama harga barang nih. Jadi udah nih kan udah oke. Nah, kita bakal tampilin nih apa aja apa sih yang tadi udah kita indeksin. Nah, itu show index from UAS underscore kelompok 4 titik barang. Nah, bakal muncul barang sama harga underscore barang, ID barang sama nama underscore barangnya. Nah, selanjutnya kita bakal alter table. Jadi kita bakal nambahin gitu. Jadi pakai rumusnya alter table barang. Nah, itu tuh drop index IDX underscore nama barang. Nah, kita bakal show index lagi, show index from UAS underscore kelompok 4 titik barang. Jadinya bakal yang kayak tabel ini. Terus kita bakal juga alter tabel barang lagi, yaitu alter tabel barang drop index IDX underscore harga barang. Karena kan tadi IDX underscore nama barang, nah sekarang IDX underscore harga barang. Nanti kita show index lagi, jadinya show index from UAS underscore kelompok 4 titik barang. Jadi bakal nggak muncul nih apanya sih yang harga underscore barang sama nama barangnya itu nggak bakal muncul lagi karena udah kita hapus tadi. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.